swatantranews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Selamat sore Bang Erli. Ya, selamat datang di rumah kami di Fraksi Gerindra. Sebelumnya memperkenalkan diri. Ya. Haji Danto, anggota DPRD di Komisi 2 Fraksi Partai Gerindra dan 2 periode menjabat. Tentunya ada suatu tanggung jawab moral terhadap baik diri saya, baik terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Tentu juga ada suatu tanggung jawab moral tentunya dengan partai saya, yaitu di Partai Gerindra. Budaya itu adalah amanah daripada Undang-Undang Nomor 5. Kalau tidak salah tahun 2017, bahkan sudah dipergubkan. Nah, sampai hari ini kita belum meninjau kembali tentang perda itu. Sepertinya tidak layak lagi, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, harapan saya juga budaya dan seni ini harus sejajar dengan elemen-elemen yang ada di Kabupaten Bekasi, di antaranya Koni, NPCI dan sebagainya. Itu mereka karena sejajar hal ini hanya di bidang budaya. Kenapa? Karena dari budaya itu kita bisa mempunyai sifat masyarakat yang berkarakter, sopan, santun, dan kemudian berdedikasi yang tinggi. Karena seni dan budaya itu menurut saya adalah suatu karakter yang adiluhung, yang secara penggemblengannya, secara otodidak, bahkan secara akademisi kita balut, sehingga menjadikan pemahaman masyarakat yang berkarakter tadi yang saya katakan tadi. Nah, ini kita tinggal mendorong kawan-kawan di Gerindra bagaimana kita ini, apa sih yang kita belum lakukan untuk memperkuat seni dan budaya. Karena pelaku seni dan budaya sudah tidak diragukan lagi, sudah tidak disangsikan lagi sebagai pelaku-pelaku demokrasi yang ada di Kabupaten Bekasi, bahkan di negara kita yaitu NKRI. Jadi perlu juga mereka punya wadah supaya mereka lebih berkenan atau puas tentang apa tujuan mereka waktu itu hak suaranya dilakukan, diimplementasikan dalam pilkada kemudian legislatif lah, dan itu kan harus kita akomodir tentunya suara mereka, menjadikan aplikasi pokok-pokok pikiran kita. Nah, kita di Gerindra sudah woro-woro, sudah mendukung tentang pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Bekasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5. Gitu. Tadi Bapak sebutkan ada perda kita sudah cukup lama Pak ya, sudah cukup usang. Ya. Apakah dengan demikian Gerindra menjadi motor perubahan perda ini Pak? Ya, kita tentunya di Komisi 2 saya sendiri sudah melekat, bukan saya merasa ya, tapi saya itu cinta budaya, seni dan pertunjukan, tidak hanya wayang, itu sudah melekat di saya. Ya, orang bicara saya budayawan ya mangga, tetapi saya sudah punya beberapa penghargaan, sudah punya beberapa daripada sertifikat piagam. Itu kebanggaan kami untuk di perjalanan dalam hal mengikuti budaya. Ya, tentunya ya teman-teman masyarakat, ya pemerintah, saya melihat budaya ini harus dilestarikan dengan orang-orang yang tepat dan kemudian tidak terlalu dibawa ke kepentingan. Karena penambahan jumlah anggota dewan dari 50 jadi 55, gimana Gerindra menanggapi hal ini? Menangkap hal ini apa punya tekad untuk menambah suara gitu? Ini ada peluang yang malah menambah suara. Boleh? Ya. Oke. Tentang pertanyaan Bang Heri dan kawan tentang penambahan kursi, dan itu sudah normatif, tentunya juga dibarengi dengan perjuangan dari kawan-kawan karena sudah melebihi kuota jumlah pemilih yang sudah dicantumkan dalam undang-undang PPKPU-nya. Artinya ini emang sudah real Pak. Daerah lain sudah melakukan
Dan Gerindra ini kita tetap fight, bergerak maju dan bergerak terus. Intinya apakah itu akan tambah dapil atau hanya kuota dengan dapil yang tetap kita tidak persoalkan, tidak masalah. Dalam hitungan dan rumus politik kami ya tentu juga kita punya dasar hitungan, tentunya tradisi menang yang harus kita dengungkan sebagai kader-kader Gerindra, baik di bawah ataupun yang sejajar dengan kita atau teman-teman kita. Nah inilah yang menjadi motivasi kami. Tadi kita mempertahankan kepercayaan, kita sudah dipercaya oleh masyarakat untuk memenangkan dalam kontes di pemilihan legislatif. Tentunya ini kita harus berusaha payah dan bekerja keras. Hari ini kita bergerak ya, tentunya partai lain pun itu tetap bergerak, pasti bergerak ya. Kita melihatnya ini hal-hal yang fight, hal-hal yang fair dalam pertandingan nanti yang kita harapkan ke depannya gitu Pak. Saya yakin teman-teman dan kader-kader Gerindra semua ini semuanya tidak tinggal diam dan tidak berdiam diri. Mereka punya style politik yang masing-masing berbeda. Ada yang di bidang sosial, ada di bidang kerohanian, kemudian ada yang secara equipment ekonomi dan sebagainya, dan ada juga yang bergerak di bidang kegiatan budaya dan seni ya. Itu mereka masing-masing bertalenta yang berbeda, tapi tujuan tetap sama, mengakomodir semua keinginan masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Targetnya Pak berapa kursi? Kalau kemarin kan 50 kursi, Gerindra dapat sebagai pemenang pemilu Pak ya, menghantarkan Pak Ben Holik sebagai ketua Dewan saat ini, gitu, ketua DPRD. Ini targetnya kira-kira berapa kursi? Kalau Golkar sudah menyatakan 14 kursi kan Pak ya, gitu. Kalau Gerindra? Kalau saya target menangnya ya? Secara rasio ya Pak. Iya. Kan hitungan politik itu kan ada rasio dan rumusnya Pak. Iya. Tentunya yang berdasarkan pengalaman saya di 2 periode ini menjadikan parameter saya yang kadang-kadang nggak meleset. Nah, kita dari 6 dapil dengan 55 kursi kita tetap akan berjuang di lebih 20%, sama 14 hitungan saya. Gerindra 14 kursi itu sudah harga mati. Saat ini pandemi sudah selesai Pak, gitu. Tapi banyak pelaku seni masih belum bisa mentas kasarnya gitu Pak ya. Bagaimana kiat Gerindra supaya katakanlah pentas seni mulai bisa bergairah kembali di Kabupaten Bekasi Pak? Ya, saya di sini sebagai kader Gerindra dan mohon kepada rekan-rekan di Gerindra satu fraksi penuh lebih ya, dan kemudian kita menjadikan suatu kekuatan atau kursi terbanyak. Nah, harus serius ini mendorong tentang budaya dan seni yang ada di Kabupaten Bekasi. Kenapa? Tadi saya katakan ini melekat dengan kepartaian kita. Urusannya wajib dan pilihan, wajib pilihan. Nah, ini memang ada suatu kendala. Dan kita dari sistemnya juga harus kita harus sejajarkan secara linear, baik kepala dinas, kabin ataupun fungsional, ini yang harus disejajarkan. Nah, kemudian juga kawan-kawan juga saya sangat menyayangkan antara 2 dinas ini ya substansinya sama tapi fungsinya berbeda. Nah ini yang menjadikan persoalan juga. Kegiatannya dinas ini, terus equipmentnya di dinas ini. Artinya ini menurut saya itu sangat jauh ini Pak, eskalasi daripada pelaksanaan ini. Sehingga apa? Terjadi energi-energi yang mubazir. Dan kemudian juga tolonglah masyarakat, kawan-kawan masyarakat Bekasi ini, tolong kita harus respon terhadap satu pengkerucutan di dalam kelembagaan yang namanya budaya. Ya, tidak ada yang namanya terlalu debatable, tidak ada yang namanya terlalu dibawa kepentingan, karena ini akan hanya merusak budaya dan pelaku seni yang ada di Kabupaten Bekasi. Intinya perlu didorong dan diluruskan, menjadikan suatu
masyarakat yang berbudaya, tapi jangan lupa tadi yang saya katakan payung hukumnya harus benar-benar diluruskan dulu. Hari ini kita banyak sekali tentang raperda yang penyesuaian undang-undang di pusat. Tentunya ini juga apakah inisiatif dari kita ya dari DPRD, apakah inisiatif daripada SKPD dalam hal ini Bupati. Ini tentunya kita lebih berfokus dengan ini Bang Edi, dengan undang-undang yang penyesuaian dari pusat. Karena kalau kita tidak sesuaikan nanti ada beberapa produk-produk ataupun ada beberapa kinerja yang seyogianya tidak dapat kita serap. Gitu, Pak. Terkait pentas seni Pak? Pentas seni alhamdulillah ya, kita emang apakah dari kegiatan program pemerintah gitu ada ini dari mana abang nanyanya ini? Kita lihat kan saat ini kan masih banyak kurangin anggaran, apakah saya tidak ngeliat anggaran Pak. Dalam hal ini saya ngeliatin begini, pentas seni kan saat ini kan tadi saya bilang pandemi ini udah mulai berakhir, insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan nggak kambuh lagi deh pandeminya kan begitu. Nah persoalannya adalah pentas seni ini sudah mulai bebaskah masyarakat melakukan pentas seni gitu loh Pak, intinya begitu. Kayak kemarin kan misalnya di Grand Wisata di Goet Pak ya, ada NAF, ada kotak kan begitu, ada bazar kan begitu. Apakah daerah lain juga itu pentas seni musik dalam hal ini kan begitu? Seni-seni yang lain bagaimana kiat dari Gerindra supaya mereka juga punya porsi gitu loh Pak dalam melakukan pentasan? Apakah sudah diperbolehkan atau belum, atau Gerindra mendorong supaya pemerintah kembali memanfaatkan seni-seni budaya kita dalam kegiatan-kegiatan kepemerintahan seperti itu Pak? Ada 3 tugas yang harus disampaikan oleh kami sebagai lembaga di pemerintahan ya, dan juga sebelahnya yaitu tentang filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofisnya ini sudah pandemi nih, sudah selesai. Orang akan ada hajatan, hiburan, dan kemudian konser dan sebagainya. Ini perlu juga disosialkan atau disampaikan ke masyarakat, baik oleh perangkat desa, ya, oleh perangkat kecamatan, dan kami sebagai salah satu perangkat di DPRD Partai Gerindra. Nah, bungkus oleh yuridisnya, ketentuannya, supaya mereka itu lebih yakin dan lebih nyaman terhadap kegiatan mereka. Nah, kami di lapangan ya, katakan lapangan di masyarakat sedang berusaha untuk hal-hal yang sifatnya tentunya sangat ironis Pak ya. Bekasi punya 9 kawasan, Bekasi punya ribuan pabrik ya. Kami sedang berjibaku cari sponsor untuk menjadi bapak angkat tentang pengembangan seni ataupun tentang pelestarian budaya. Nah, alhamdulillah ada juga ya untuk sponsor-sponsor yang sekiranya untuk mendukung dari acara tersebut. Artinya ada hubungan sinergis dong nanti dengan para sponsor itu. Ya, kami juga pemerintah di sini harus serius juga secara baik secara pemetaannya, yang kemudian pada akhirnya alokasi bantuan baik material ataupun non material terhadap pelaku seni dan budaya. Gitu Pak. Pesannya Pak terakhir, pesan untuk konstituen dan masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Pesan saya untuk konstituen dan masyarakat Bekasi pada umumnya, kita harus banyak berkomunikasi dengan pemerintahan. Nah, kami siap untuk berapresiasi terhadap masyarakat, berdiskusi, dan tidak ada unsur daripada yang sifatnya tendensial dan sebagainya untuk berdialog. Tentunya mengarah terhadap kegiatan ataupun bagaimana substansi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, tentunya juga saya berharap kepada masyarakat harus mulai untuk mengerti, memahami
tentang kelembagaan kekinian. Kita tidak bisa jauh dari pemerintah, dan pemerintah membuka ruang, welcome, please, untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah. Dan salam Indonesia Raya. Gerindra menang. Kabupaten Bekasi juara. Bekasi rebut bupati.